wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasari asasa wa amirul ula Soekarno wa hatta Sabang ilal Merauke wa Ternate ila Timore amana wassalam syukron kasiron amma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato kepada sahabat-sahabat Musdalin. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk saya untuk menyampaikan pidato yang akan saya beri tema pentingnya 4 pilar berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan karakter bangsa Indonesia. Teman-teman Musdalin yang saya sayangi, dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi akibat dari perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak peran-perannya bisa diemban oleh seorang pemuda. Sampai Bung Karno mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia." Peran-peran yang sedemikian besar itu juga menghadang dan menghancurkan karakter sejati jiwa-jiwa muda yang senantiasa selalu maju dan bergerak dalam hal positif. Menjadi pemuda yang cenderung melakukan sesuatu yang negatif. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, kefahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara. Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang terbentuk untuk mewujudkan suatu bangsa yang tangguh, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, serta berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai fenomena terjadi seiring menipisnya realisasi nilai-nilai yang terkemas dalam 4 pilar kebangsaan. 4 pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi yang sangat fundamental untuk negara dan bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa. Belakangan ini ada sebagian kelompok yang menawarkan dasar negara baru untuk Indonesia. Dasar negara yang katanya lebih religius, namun religiusitas ini didasarkan pada agama tertentu, bukan untuk seluruh agama. Bagi mereka, Pancasila dianggap kurang religius. Padahal sebenarnya apapun itu semua agama pasti mengajarkan nilai-nilai yang terkemas dalam sila-sila di Pancasila tersebut. Sila-sila yang terkemas di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mulia. Islam sendiri misalnya dalam Pancasila telah mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Soekarno sendiri sebagai penggali Pancasila sebenarnya adalah seseorang yang nasionalis religius.
sejak tahun 1930 atau lebih tepatnya sejak pengasingannya di ND. Soekarno hobi menuliskan tentang pandangan keislamannya. Ia mengaku sebagai pengagum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya melihat Nabi Muhammad bukan sekedar orang besar saja, namun juga bukan manusia biasa. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam kacamata sejarah peradaban Islam, pemuda merupakan tonggak kebangkitan umat serta sumber kekuatan terhadap akidah dan ideologi. Islam tidak bisa dilepaskan dari pemuda, karena Islam itu sendiri tumbuh dan besar karena adanya pemuda-pemuda berkualitas sebagai kader-kadernya. Bertahun-tahun Islam dan bangsa ini dibuat bangga dengan kehadiran pemuda-pemuda berkualitas. Namun dewasa ini, pemuda-pemuda tampak kehilangan arah, mengalami stagnasi kreativitas, keluar dari rotasi fitrahnya. Saat ini banyak pemuda terjerat virus globalisasi yang akhirnya menghilangkan sosok-sosok pemuda luar biasa sepanjang sejarah Islam. Jika dahulu Islam dan bangsa ini pernah mencapai masa kejayaannya dengan sentuhan para pemuda, saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk pemuda Islam untuk tampil kembali. Banyak peran-peran pemuda untuk ikut andil dalam membangun karakter bangsa, khususnya gerak langkah pemuda Islam dalam mengisi kemerdekaan. Berdiri kokohnya NKRI pada akhirnya tergantung kita para pemuda apakah masih mengamalkan 4 pilar kebangsaan. Pembangunan karakter bangsa haruslah dalam arah yang berkesesuaian yang bernafaskan Pancasila, yang konstitusional, yang dalam kerangka NKRI untuk mewujudkan keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan agama. Jika salah satu fondasi pilar tidak dijadikan pegangan, maka karakter bangsa yang dicita-citakan hanya sekedar wacana dan angan-angan. Kita adalah generasi muda. Mulailah tanamkan pada diri nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dan tunjukkan pada dunia bahwa kita dapat mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia unggul. Don't let us miss tomorrow. Let's contribute and do the best for our beloved country, now and forever. Hanya ini yang dapat saya sajikan kepada sahabat-sahabat musdalin. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya adalah manusia biasa. Kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.